Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya Nova Sela, mahasiswa PPL IAIN. Hari ini akan memberikan materi pelajaran IPS yang berjudul konflik dan integrasi. Konflik dan integrasi. Kalau ibu boleh nanya, ada yang tahu apa arti konflik? Konflik adalah suatu kejadian yang berisi tentang pertengkaran. Ada juga pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama, Sujono Sukanto. Suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Yang kedua adalah Gilin. Konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Sekarang udah tahu pengertian konflik, baik itu dalam pengertiannya ataupun dengan konflik menurut para ahli. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, bisa kita lihat ada satu gambar di sini. Para polisi yang sedang menjaga kegiatan aksi demo dan seorang pria yang ingin melawan polisi tersebut. Ini merupakan sebuah konflik atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Ada yang tahu integrasi menurut para ahli? Integrasi sosial menurut para ahli yaitu yang pertama adalah Gilin. Integrasi adalah bagian proses sosial dari apa yang terjadi sebab perbedaan fisik, budaya, perilaku, dan emosional. Adapun menurut Sujono Sukanto yaitu integrasi merupakan sebuah proses sosial individu dalam sejenis kelompok atau mereka yang berusaha memenuhi golongan melawan musuh yang disertai kekerasan atau ancaman. Bisa kita lihat gambar di atas dan kita simak tentang integrasi dan kebudayaan-kebudayaan yang saling bersatu dan rukun. Faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat. Ada yang tahu apa saja pengertian perbedaan-perbedaan di atas? Ya, Ibu jelaskan ya. Perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu merupakan manusia yang sebagai individu yang unik, berbeda suku dan ras. Manusia yang lahir di dalam satu rahim memiliki perbedaan, termasuk bayi yang kembar. Belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut sama. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, apabila ada seseorang yang memutar lagu dangdut. Nah, ada yang merasa terganggu dengan suara gendang, akan tetapi ada juga yang merasa terhibur dengan suara musik tersebut. Akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Dan yang terakhir adalah terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Ini juga merupakan suatu gambar yang memberikan cerita bahwa mereka sedang mengalami konflik terhadap pemerintah dengan melakukan aksi demo
mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemerintah, sehingga pemerintah bisa mendengarkan apa keluh kesah masyarakat terhadap aturan yang dibuat pemerintah. Ada yang tahu, anak-anak, bagaimana cara menangani konflik? Cara menangani konflik itu ada beberapa. Yang pertama menghindar, yang kedua memaksakan kehendak, yang ketiga menyesuaikan kepada keinginan orang lain, yang keempat tawar-menawar, dan yang kelima adalah kolaborasi. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan. Dan yang keenam, adanya musuh bersama di luar. Jadi, faktor-faktor pendorong integrasi sosial ini banyak ya. Bisa kita lihat ada 6 contoh faktor-faktor tersebut. Nah, bisa kita pahami satu poin-poinnya untuk menimbulkan pendorong dalam integrasi sosial terhadap lingkungan. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi orsif. Ada yang tahu apa saja pengertian integrasi di atas? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia yang disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia memiliki banyak suku. Misalnya, suku Bugis. Itu dominasi masyarakat mereka melaut. Jawa bertani, dan suku Minang yaitu berdagang. Dan yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Proses integrasi dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama, asimilasi. Yang kedua, akulturasi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa saja pengertian kedua hal-hal tersebut. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi yaitu bertemunya 2 kebudayaan yang saling mempengaruhi sehingga munculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap kebudayaan. Sedangkan akulturasi yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan baru diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu jelaskan tadi. Apakah ada anak-anak yang belum mengerti atau belum paham? Silakan bisa bertanya kepada Ibu. Oh ya, baiklah. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah, yaitu di buku cetak kita, buku ilmu pengetahuan sosial, pada halaman 127 sampai halaman 132. Kalian kerjakan di buku tulis. Hari Sabtu nanti bisa kalian kumpulkan di sekolah atau di ruangan lab IPA. Baiklah, sekian saja materi yang Ibu bisa jelaskan kepada kalian. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.